Yang menitik beratkan pada peningkatan daya beli masyarakat dan UKM dengan menekan biaya khususnya di bidang energi. Ya, apakah paket kebijakan tahap ketiga ini cukup efektif dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat? Kita akan membahasnya dengan ekonomi yang juga koordinator Jaringan Peneliti Ekonomi Indonesia Timur, Abdul Rahman Faiz, dalam segmen wawancara berikut ini. Selamat pagi Pak Abdul, saya mau tanya nih Pak, bagaimana menurut Bapak apakah kebijakan ekonomi paket ketiga ini sudah sesuai dan sudah sinkron dengan paket kebijakan yang sebelumnya? Pagi Mbak Mila sama Mbak Sari dan seluruh pemirsa TVRI. Kalau kita lihat memang paket ketiga ini melengkapi paket 1 dan 2. Artinya ini sudah berjalan simultan dan setiap paket itu menyasar kelompok yang berbeda atau memiliki juga tujuan yang berbeda. Nah, saya melihat yang ketiga ini, walaupun para ekonom juga melihat tidak terlalu progresif, tapi paling tidak ada kelompok yang disasar itu terutama dari sisi pengurangan biaya energi itu tampaknya pemerintah ingin menolong kelompok industrinya dulu, karena yang dikurangi adalah apalagi nih solar dan listriknya pun juga untuk industri misalnya dengan diskon 30% itu. Jadi sepertinya pemerintah ingin memastikan industri-industri yang menampung para rumah tangga bekerja itu tertolong dengan pengurangan biaya produksi. Saya kira ini juga sesuatu yang cukup baik buat para pelaku industri. Walaupun dari kelompok masyarakat itu juga belum terlalu optimal, karena yang diharapkan oleh masyarakat itu misalnya premium dan lain-lain yang terkait langsung, misalnya yang LPG 3 kg, karena kan ini yang berkurang 12. Berarti memang ini di paket ketiga ini pemerintah ingin lebih spesifik menolong kelompok industri agar tidak kolaps. Artinya mereka tetap bekerja, tetap bisa beroperasi sehingga tidak PHK-nya tidak berlanjut. Saya kira begitu. Baik, dengan kebijakan paket ketiga ini, apakah pelaku usaha khususnya dan juga masyarakat bisa merasakan secara langsung? Ya, yang tadi, yang saya sebutkan tadi, kelompok usaha misalnya yang kalau di listriknya yang berkurang berarti biaya dalam jangka pendek produksinya ya, Pak, untuk dari sisi energi berkurang. Biaya pengangkutan atau distribusi karena solar menurun juga berkurang. Jadi ini dalam segmen untuk industri itu menolong. Dan itu akan terasa, saya kira, terutama untuk industri yang itu tadi. Tapi kalau pertanyaannya kemudian apakah ini cukup, saya kira belum. Karena ada kelompok masyarakat yang misalnya kita lihat di data terakhir kemiskinan kita kan itu meningkat menjadi 28,59 juta orang di periode Maret 2015 dibanding 2014. Itu ada peningkatan jumlah orang miskin, dan yang paling banyak itu di pedesaan. Artinya pemerintah perlu menyiapkan skema yang lebih progresif untuk kelompok-kelompok miskin ini tadi. Karena krisis ekonomi ini memang pemerintah bukan hanya mengatasi dampak dari krisis yang terkait dengan pelemahan mata uang rupiah, tapi yang terpenting juga adalah menyiapkan skema untuk mengatasi dampak krisis itu adalah kelompok yang paling rentan menghadapi krisis adalah kelompok masyarakat miskin yang jumlahnya itu kalau dilihat dari statistik itu meningkat. Nah, meningkat, dan yang paling banyak peningkatannya adalah di pedesaan. Berarti harusnya di paket keempat nanti pemerintah menyiapkan skema untuk kelompok-kelompok miskin ini. Dan itu skema saya kira, progresif tadi. Ya, yang lebih menyentuh langsung ke rumah tangga orang miskin, kira gitu. Jika terkait dengan kebijakan ketiga ini kan salah satu poinnya adalah menjaga daya beli masyarakat. Apakah ada keterkaitannya juga dengan BLT? Apakah pemerintah akan menyediakan skema-skema seperti BLT di kebijakan ketiga ini? Skema BLT memang lebih disukai kalau kita menghadapi krisis terutama untuk kelompok-kelompok masyarakat miskin. Karena kalau cash transfer itu masyarakat yang tadinya tidak punya uang menjadi punya oleh karena BLT, jadi menjaga daya beli masyarakat. Hanya masalahnya saya lihat pemerintah belum terlalu siap dengan skema ini, karena kalau skema ini dipilih berarti pada saat
skema ini akan dilakukan, pemerintah sudah harus siap kelompok penerima by name by address. Maksudnya jelas siapa kelompok penerima itu, jelas rumah tangga itu, alamatnya, dan kelompok-kelompok target penerima itu, sehingga bisa serta-merta dilakukan dengan cepat dan tepat sasaran. Tapi pemerintah sudah mempunyai data-data untuk penerima BLT, apakah itu juga masih menyulitkan proses BLT itu sendiri untuk menyalurkan BLT? Saya kira kalau itu tidak dipilih berarti pemerintah tidak yakin, tidak siap. Karena kalau itu dipilih, itu kan lebih tepat ya, lebih tepat karena masyarakatnya menjadi jelas. Kelompok-kelompok miskin yang menjadi penerima itu, mereka jelas ada alamatnya, dan oleh karena adanya cash transfer itu mereka bisa menjadi daya belinya terjaga, dibanding yang kebijakan paket 3 ini memang belum lebih ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin itu tadi. Cash transfer itu menjadi program yang ditunggu-tunggu oleh mereka, tapi sekali lagi saya melihat pemerintah belum terlalu siap. Padahal kalau misalnya pemerintah daerah kita, kan pemerintah ini ada pemerintah pusat, ada pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten kota. Tampaknya yang bergerak untuk kepentingan mengatasi krisis itu baru pemerintah pusat. Ini pemerintah pusat belum mengoptimalkan peranan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota. Harusnya pemerintah kabupaten kota juga diminta, Anda sekarang mulai bekerja, siapkan data-data orang miskin itu, siapkan berapa orang di daerah Anda, kelompok-kelompok rentan itu tadi, sehingga pemerintah pusat ketika mengutak-atik kebijakan itu bisa lebih leluasa memilih kelompok mana yang akan dibantu, dengan pemerintah kabupaten kota dan provinsi menyiapkan datanya. Nah, ini saya melihat tampaknya pemerintah pusat baru akan bekerja sendirian untuk memainkan sejumlah instrumen kebijakan yang mereka punyai untuk menolong masyarakat. Padahal pemerintah provinsi, kabupaten kota juga bisa diminta, Anda juga mesti siap. Berarti krisis ini krisis seperti yang dibilang Bapak Presiden waktu kebijakan kedua, bahwa harus ada koordinasi yang pas antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Betul. Ya. Kalau untuk kebijakan yang paket ketiga ini, implementasinya itu sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan ketiga ini? Kalau dari sisi pemerintahnya saya kira tidak sulit ya, karena misalnya mereka tinggal menurunkan, tinggal membuat misalnya yang terkait dengan listrik, tinggal PLN melakukan penurunan tarif, kelompok. Jadi relatif tidak ini. Yang jadi soal adalah apakah kelompok penerima itu juga memiliki sikap respon yang memungkinkan mereka bisa dapat secara optimal memanfaatkan program. Jadi pemerintah ketika memilih program ini pasti mereka sudah siap bahwa ini relatif bisa dilakukan. Tapi apakah dia bisa direspon dengan baik oleh masyarakat, itu sangat ditentukan apakah mereka dengan mudah mengakses. Dan saya melihat memang yang ketiga ini itu lebih pada misalnya penurunan tarif listrik, penurunan solar, itu relatif siapa saja yang menggunakan listrik mereka akan menjadi bisa menyesuaikan. Oh, ini jam 23 ke atas industri, ya Pak, ya? Jam 23 ke atas ada diskon 30%. Oh, kalau begitu saya bekerja saja di jam segitu. Jadi relatif bisa mereka menyesuaikan. Pak Abdul, dengan adanya paket kebijakan ketiga ini, salah satunya adalah penurunan BBM solar Rp200. Nah, sedangkan masyarakat di Indonesia banyak yang menggunakan jenis premium, justru tidak turun. Apakah ini berdampak gimana nanti daya beli masyarakat? Ya makanya begini Mabil. Jadi kalau solar ini biasanya lebih banyak digunakan untuk industri dan distribusi, mobil-mobil besar. Jadi yang akan dijaga sebenarnya adalah peningkatan, yang akan diturunkan adalah biaya distribusi. Biaya distribusi yang akan dijaga adalah misalnya biaya produksi. Nah, kalau itu yang dilakukan memang ada dampaknya pada satu sisi, terutama menjaga dari sisi produsen. Tapi kalau Mbak Mila bertanya dari sisi konsumen, memang itu masih lambat manfaatnya, karena ini tidak akan mempengaruhi daya beli mereka. Maksud saya adalah ini tidak menambah daya beli, tidak menambah uang di kantong rumah tangga. Berarti kalau tidak menambah uang di kantong rumah tangga, tidak akan mempengaruhi daya beli mereka, karena kalau misalnya dijaga harganya tidak naik, memang uangnya masih ada. Memang uang mereka rumah tangga itu masih ada, sehingga yang tadi dikatakan bahwa banyak kelompok ekonomi itu mendesak harusnya sekarang kita sudah cash transfer. Nah, sekarang apakah pemerintah
mau melakukan, itu pertanyaan pertama. Yang kedua, apakah datanya siap? Karena kalau datanya tidak siap juga jangan sampai dia malah diberikan kepada kelompok yang tidak orang tepat. yang salah. Jadi tidak tepat sasaran. Tidak gitu tepat ya, Pak. sasaran. Pak Jadi Abdul, begitu yang ya sebelum kebijakan ketiga ini di launching begitu, rupiah menguat, apakah penguatan rupiah ini ada kaitannya dengan kebijakan paket ketiga ini? Kalau saya lihat memang dengan paket 1, 2, 3 itu sebenarnya memberi pesan ke pasar bahwa tampaknya pemerintah sangat sungguh-sungguh untuk melakukan antisipasi, untuk melakukan kebijakan dalam hal yang terkait dengan krisis, terutama dari sisi pelemahan mata uang. Nah, biasanya dengan kebijakan yang simultan, yang sungguh seperti ini, pasar merespon bahwa oh ini kalau pemerintahnya siap, berarti dalam beberapa waktu ke depan upaya untuk menjaga mata uang rupiah ini tidak terus melemah akan dilakukan. Maka pasar merespon oh ini tanda-tanda baik mereka, sehingga cenderung memberi sentimen positif pada penurunan mata uang rupiah pada satu sisi. Walaupun juga ada juga yang mengatakan dari analisis pasar uang itu lebih melihat ada juga faktor eksternal. Jadi memang ini simultan, ada faktor eksternal terutama faktor Amerikanya, ada faktor internal dari 3 paket ini yang dilakukan oleh pemerintah yang menunjukkan bahwa pemerintah serius untuk menangani krisis ini. Pak Abdul, sudah ada paket 1, 2, dan 3. Nanti pemerintah akan mengeluarkan paket kebijakan keempat. Kira-kira menurut Anda, apa yang akan perlu dimasukkan dalam paket tahapan keempat nanti? Nah, memang gini, yang perlu sekarang disasar di paket kebijakan ekonomi yang keempat ini adalah yang langsung terkait dengan rumah tangga. Nah, rumah tangga itu yang mana? Rumah tangga itu saya kira adalah rumah tangga yang masyarakat miskin itu tadi. Masyarakat miskin yang ada di pedesaan, yang ada di perkotaan, masyarakat miskin yang nelayan dan petani. Nah, kalau itu yang menjadi soal, berarti sekarang pemerintah harus menyiapkan bagaimana menolong para petani, menolong para nelayan, dan menolong para sektor informal di perkotaan. Apa yang diperlukan? Yang diperlukan itu tinggal kita lihat apakah ini dalam jangka pendek kita bisa menolong pekerjaan mereka agar pendapatan mereka tetap terus ada, atau kalau memang sudah kolaps di pekerjaannya, misalnya mereka sudah PHK, atau para petani misalnya sekarang ada puso, ada faktor kemarau yang berkepanjangan, nelayan menjadi kesulitan, berarti harus segera menolong dengan cash transfer dalam bentuk misalnya program padat karya di perkotaan dan pedesaan, dan itu mesti disiapkan, mesti ada dana yang dialokasikan untuk menolong kelompok-kelompok miskin ini, jangan lagi lewat industrinya, jangan lagi langsung ke rumah tangga. Ya baik, Pak Abdul, terima kasih atas waktunya sudah membagikan informasi kepada kita semua dalam Indonesia Pagi. Dan saudara, demikian tadi segmen wawancara bersama Abdul Rahman Faris selaku Koordinator Jaringan Peneliti Ekonomi Indonesia Timur. Dan sejumlah informasi menarik lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi.